Yoon Jae-in adalah seorang gadis cantik yang mengalami amnesia. Meskipun dibesarkan di panti asuhan, siapa sangka Jae-in adalah putri konglomerat yang terbuang karena peristiwa tragis yang keluarganya alami saat Jae-in masih kecil. Kehidupan Jae-in awalnya sangat sempurna karena ia menjadi putri tunggal seorang pemilik perusahaan terkemuka yang bernama Tuan Il-gyu. Ibunya sangat menyayangi Jae-in hingga ia mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-10. Jae-in saat itu berkenalan dengan anak dari seorang sahabat ayahnya yang bernama In-woo. Selain In-woo, seorang anak laki-laki juga datang ke pesta tersebut bernama Yong-kwang. Yong-kwang adalah putra dari supir pribadi Tuan Il-gyu. Di hari spesial anaknya itu, Tuan Il-gyu justru mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Karena saat di perjalanan, ia berdebat dengan sahabatnya yang bernama Tuan Jae-myung. Rupanya Tuan Il-gyu mencurigai wakil pimpinannya itu melakukan tindakan korupsi. Satu-satunya saksi kecelakaan tak lain adalah supir Il-gyu yang bernama Tuan Kim. Seketika, pengakuannya itu pun menutupi semua perbuatan yang dilakukan oleh Jae-myung. Saat itu Tuan Kim bahkan rela ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus kematian Tuan Il-gyu rupanya menjadi perhatian pengacara perusahaan yang bernama Nyonya Oh, karena sebelumnya ia tahu jika Tuan Il-gyu dan Jae-myung sedang bertikai. 윤희구 씨 가족은 어디 있습니까? Mendengar kabar buruk yang menimpa suaminya, Ibu Jae-in bergegas ke rumah sakit. Karena jalanan yang licin akibat hujan deras membuatnya mengalami kecelakaan. Enju pun kritis dan didiagnosa mengalami kerusakan otak. Sementara Jae-in dikabarkan menghilang karena tim SAR menganggap Jae-in tenggelam terbawa arus. Tuan Jae-myung tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengambil alih posisi pimpinan yang saat ini sedang kosong. Setelah upacara pemakaman Il-gyu, ia langsung dilantik sebagai penggantinya. 이 거대 3사의 대표직은 Sebenarnya, saat itu polisi menemukan keberadaan Jae-in yang ternyata masih hidup. Namun saat itu Jae-myung memerintahkan Tuan Kim untuk melenyapkan Jae-in selama-lamanya agar tak ada yang bisa mewarisi perusahaan Il-gyu. 그 아이들 장래까지 내가 다 책임져주겠네. Saat menemukan Jae-in, Tuan Kim baru sadar jika anak itu mengalami amnesia. Tak tega membuang Jae-in yang tidak berdosa, Tuan Kim menyerahkan Jae-in ke panti asuhan. Dari Tuan Kim lah Jae-in mengetahui namanya. Ia pun sempat mengira pria itu sebagai ayahnya. Menurut Tuan Kim, inilah satu-satunya cara agar Jae-in tetap hidup dan tak kehilangan identitasnya di kemudian hari. 내 이름은 윤재인이다. Beberapa hari kemudian, seorang pegawai menemukan kalung emas putih di kantong mendiang Il-gyu saat kecelakaan terjadi. Sepertinya, Il-gyu akan memberikan benda tersebut sebagai kado untuk Jae-in. Jae-myung membuang kalung tersebut karena tak ingin mengingat semua hal yang berkaitan dengan Il-gyu. Terlebih ia yakin jika Jae-in telah disingkirkan. 비극으로 끝나고 말았군. Terlihat seorang gelandangan memungut kalung tersebut dari tong sampah, lalu menyimpannya karena dianggap berharga. 14 tahun kemudian, Jae-in tumbuh menjadi gadis yang cantik dan mandiri. Hanya suster panti asuhanlah yang ia sayangi karena telah merawatnya sedari kecil. Sementara In-woo dan Yong-kwang tergabung dalam tim bisbol. Sekuat apapun Yong-kwang berlatih, namun tetap saja ia belum bisa mengalahkan kemampuan In-woo yang saat itu mencapai kepopuleran dan memiliki banyak penggemar. Sikap In-woo yang sombong dan sengaja melempar bola ke arah wajahnya membuat emosi Yong-kwang tak terkendali hingga terjadilah perkelahian. Saat itu Yong-kwang dan In-woo sama-sama dibawa ke rumah sakit akibat insiden di lapangan. Tim dokter berfokus menangani In-woo yang merupakan putra CEO perusahaan, sementara Yong-kwang masih belum mendapatkan pertolongan dan terbaring di IGD. Di rumah sakit yang sama, Jae-in bekerja sebagai asisten perawat setelah ia keluar dari panti asuhan. Meskipun belum mengetahui di manakah orang tuanya berada, tak membuat Jae-in bersedih. Ia melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan menganggap pasien jompo di sana sebagai keluarganya sendiri. Tak jarang karena terlalu dekat dengan pasien, kepala perawat menegur Jae-in yang seringkali bertingkah tanpa memperhatikan efek samping terhadap kesehatan pasien. Ketika membereskan barang-barang yang ada di gudang, samar-samar Jae-in mendengar suara pasien di kamar sebelah yang terlihat meminta pertolongan. Jae-in mengenali pasien tersebut sebagai anggota tim Bisbol Dragon. Ia mengaku sebagai penggemarnya. Namun beberapa saat kemudian, Yong-kwang justru muntah hingga ia tak sadarkan diri. Jae-in mencari keberadaan tim medis yang saat itu fokus menangani In-woo di meja operasi karena tulang hidungnya patah. Mereka sempat mengabaikan Yong-kwang karena mengira keadaan In-woo jauh lebih parah. Jae-in memberitahu mereka jika pasien yang bernama Yong-kwang tak bisa menunggu lebih lama karena mengalami penurunan kesadaran. Yoon Jae-in입니다. 잘했어요, 윤재 씨. Dokter pun berterima kasih pada Jae-in karena tanggap terhadap kondisi pasien. Setelah dihubungi pihak rumah sakit, Tuan Kim bergegas menjenguk putranya yang saat itu baru mendapatkan perawatan. Karena mengalami retak tulang iga, dokter memberitahu mereka jika Yong-kwang harus beristirahat selama beberapa minggu. Hal itu pun membuat pelatih cemas karena Yong-kwang bisa saja dikeluarkan dari tim karena sebelumnya ia sudah mendapatkan peringatan agar segera mengukir prestasi. Satu-satunya jalan Tuan Kim diharuskan menemui In-woo sebagai putra dari pemilik klub agar memberikan kesempatan bagi Yong-kwang. Tuan Kim rela melakukan apapun agar putranya mewujudkan impian sebagai pemain bisbol yang sudah ia tekuni sejak kecil. 하지만 최코치님. Keesokan harinya, Yong-kwang yang sudah mulai pulih dibuat penasaran karena sang ayah justru datang ke kamar yang lain. In-woo dengan arogannya menolak kedatangan Tuan Kim yang saat itu memohon untuk membantu Yong-kwang. 그럼 그걸로 그냥 먹고 살아.
Akhirnya Yongkwang kecewa pada ayahnya karena selalu meminta maaf atas segala sesuatu yang bukan menjadi kesalahannya, seolah ayahnya tak memiliki harga diri. 하지 말라고 저 자식한테. Tak terima ayahnya direndahkan, Yongkwang menemui Inwu hingga terjadi perkelahian. Jae-in yang mengetahui hal tersebut berusaha melerai hingga ia menyiramkan air pada keduanya. 야 김영광. Pagi itu Jae-in diberi tugas untuk merawat Yongkwang, sehingga mau tak mau ia memeriksa tanda-tanda vital pasien meskipun Yongkwang merasa kesal padanya. Saat mencari plester di ruangan perawatan, Yongkwang tak sengaja menabrak troli medis yang sedang dibawa Jae-in hingga membuat tulang rusuknya retak di bagian yang lain. 아직까지 얼마나 걸리는 겁니까? Ia merasa sial bertemu dengan Jae-in di rumah sakit tersebut karena bukannya sembuh, Yongkwang justru menjalani masa pemulihan yang lebih lama. 간호조무사. Sementara di luar rumah sakit, Jae-myung bersama anak buahnya berniat menjenguk In-woo. Di dalam lift, ia sempat dihampiri oleh seorang gelandangan yang tiba-tiba mengoloknya, seolah mengingatkannya pada peristiwa 15 tahun silam tentang keserakahan dan kebohongan yang pernah Jae-myung lakukan. Tak sengaja, Jae-in bersinggungan dengan Tuan Kim. Pria itu pun tak menyadari jika gadis tersebut adalah seseorang yang pernah ia buang. Setibanya di kamar In-woo, Tuan Jae-myung marah karena ruangan tersebut sangat berantakan. Setelah memastikan tak ada yang perlu dikhawatirkan, ia meminta In-woo agar dipindahkan ke rumah sakit di Seoul. 뭐 하나 짐으로 할 수 있는 게 있어야지 말이지. Melihat kemarahan sang ayah membuat In-woo mengalami serangan panik yang membuatnya gagap dan kejang. Sepertinya selama ini Jae-myung membesarkan putranya dengan cara yang keras yang membuat In-woo mengalami trauma meskipun dari luar ia tampak baik-baik saja. Jae-myung berniat mengeluarkan In-woo dari tim bisbol jika ia tak bisa bermain dengan baik. 예, 코뼈까지 부러졌으면. Setelah mendapatkan pengganti Jae-in, barulah Yongkwang mengetahui jika gadis itulah yang mendonorkan darah padanya semalam, hingga akhirnya membuat Jae-in kelelahan dan terlambat mengikuti ujian perawat. Yongkwang menyesal karena telah mengusir Jae-in, bahkan sempat menyebutnya sebagai pegawai rendahan. 윤재인 씨. Malam itu di tengah kesedihan yang melanda, Jae-in ditemui oleh pria gelandangan yang sebelumnya ia bantu mengobati luka. Pria itu memberikan sebuah kalung kunci pada Jae-in karena saat itu Jae-in sedang bersedih dan mengajukan 3 permohonan. Yoon Jae-in sendiri tak mengetahui mengapa pria itu begitu baik padanya, padahal sebelumnya keduanya tidak saling mengenal. Beberapa saat kemudian, seorang petugas panti memberitahu Jae-in jika kepala suster telah meninggal. Ia menitipkan sebuah kotak yang harus diberikan pada Jae-in. Yoon Jae-in sangat terkejut karena kotak itu berisi sekumpulan surat yang ia pikir berasal dari ayah kandungnya. Setelah mendapatkan laporan dari In-woo tentang perbuatan Jae-in yang menyiram tubuhnya, kepala perawat meminta maaf pada In-woo dan menyuruh Jae-in membersihkan kamar tersebut. Yoon Jae-in diskor selama 7 hari karena membuat rumah sakit mendapatkan komplain dari orang yang cukup berpengaruh. Saat meninggalkan rumah sakit, Jae-in melihat Yongkwang sedang merenung, sembari menyesali perbuatannya tempo hari terhadap Jae-in. Jae-in merasa tersanjung karena pada akhirnya Yongkwang berterima kasih dan merasa berhutang budi. Keesokan harinya Yongkwang merasa kesepian karena Jae-in tidak lagi merawatnya. Ingin rasanya Yongkwang memberi pelajaran pada In-woo yang membuat Jae-in mendapatkan masalah. Sepertinya keduanya belum mengetahui jika Jae-in adalah teman masa kecilnya. 너하고 나 사이에 일어난 싸움이었어. Meskipun merasa keberatan dengan skorsing yang ia terima, namun bagi Jae-in, setidaknya ia memiliki waktu untuk mencari alamat tempat tinggal sang ayah. Berbekal sebuah alamat, sampailah Jae-in pada sebuah kedai mie. Ia melihat seorang pria yang diduga adalah ayahnya terlibat pertengkaran dengan seorang rentenir. Jae-in berusaha mengusir 2 pria tersebut hingga muncullah seorang wanita bernama Gunja yang tak lain adalah istri Tuan Kim. Keributan itu pun berakhir di kantor polisi. Saat Jae-in menyebut tentang identitasnya, betapa terkejutnya Tuan Kim saat mengetahui jika anak majikannya ternyata masih hidup. Spontan Jae-in memanggil Tuan Kim dengan sebutan ayah dengan air mata yang terus membasahi pipinya. Tuan Kim mengajak Jae-in berbicara. Ia mengaku jika dirinya bukanlah ayah kandung Jae-in. Jae-in tak percaya dengan ucapan Tuan Kim. Ia justru menganggap jika Tuan Kim belum siap dengan kemunculannya hingga ingin memberinya waktu. Gunja saat itu dibuat salah paham dengan kedatangan Jae-in karena mengira anak tersebut hasil perselingkuhan suaminya puluhan tahun silam. Jae-in merasa bersalah karena menyebabkan keluarga ayahnya menjadi berantakan. Ia berniat pergi dan tak akan datang kembali. Berbeda dengan Gunja yang masih emosi, ibu Tuan Kim justru merasa iba dengan keadaan Jae-in hingga mengajaknya makan bersama. Sempat kedua putri Tuan Kim mengusir Jae-in karena gadis itu membuat ibunya terluka. Menyadari Gunja masih marah, Jae-in sadar diri dan berpamitan. Setidaknya ia merasa bersyukur karena untuk pertama kali bisa makan bersama dalam satu keluarga. Di waktu yang bersamaan terlihat Yongkwang pulang dari rumah sakit. Ia kecewa dengan keadaannya saat ini karena kepala pelatih menolaknya bergabung dalam tim Dragon. Sebesar apapun kemauan Yongkwang berlatih, namun kondisinya belum memungkinkan. Ia pulang ke rumah dengan perasaan kecewa.
Belum sempat ia menyapa keluarganya, Yongkwang justru mendengar keributan yang mana ada seorang gadis mengaku sebagai putri kandung ayahnya. Namun yang lebih membuatnya terkejut, gadis itu adalah Jae-in. Kim Yong-kwang 선수? 아버지? Tuan Kim sendiri belum menceritakan siapakah Jae-in yang sebenarnya hingga ia rela mendapatkan kecaman dari keluarganya. 아니요. 아니면요. Dalam derasnya air hujan, Yongkwang menjemput Jae-in yang masih ada di sekitaran rumah untuk menginap setidaknya 1 malam. 엄마! Keputusan Yongkwang membuat Gunja marah karena seharusnya Yongkwang justru membela ibunya yang merasa tersakiti. Saat itu Yongkwang berkata jika Jae-in adalah seorang perawat yang telah mendonorkan darah untuknya. Melihat sikap ibunya yang kasar terhadap Jae-in membuat Yongkwang memilih untuk keluar dari rumah bersama gadis itu. 윤지는 내 생명의 은인이라니까. Keberadaan Jae-in saat ini membuat Tuan Kim merasa bersalah atas dosa-dosa yang ia lakukan pada keluarga Tuan Il-gyu. Ia menganggap harus segera menebus kesalahan. Malam itu Tuan Kim menghubungi Jae-myung dan memberitahunya jika Jae-in masih hidup. 오랜만입니다, 대장님. Tak pernah Jae-myung sangka ternyata Kim membohonginya selama ini. Ia lalu mengajaknya bertemu untuk membahasnya lebih lanjut. Namun Tuan Kim justru mematikan teleponnya begitu saja yang membuat Jae-myung sangat marah. Ia meminta asistennya yang bernama Inchol untuk segera mencari keberadaan Tuan Kim. 자식, Tuan Kim lalu menghubungi Nyonya Oh untuk memberitahu masalah yang sedang ia hadapi. Namun panggilan itu tak kunjung diangkat karena Nyonya Oh sedang dalam perjalanan. 받으세요. Di suatu tempat Tuan Kim meminta Nyonya Oh untuk datang. Namun keberadaannya justru lebih diketahui oleh preman yang dikirim oleh Inchol. Hingga Tuan Kim memilih kabur karena merasa ketakutan. Naas nyawanya tak tertolong saat ia tertabrak sebuah mobil. Di rumahnya Gunja dibuat cemas karena suaminya tak kunjung pulang. Ia semakin frustasi karena Yongkwang memilih untuk pergi dari rumah. Sebenarnya keputusan Yongkwang juga sudah ditentang oleh Jae-in. Namun sebagai seorang pria dan saudaranya, Yongkwang tak bisa mengabaikan Jae-in yang saat itu tak memiliki tujuan. Sejak saat itu Yongkwang mengakui Jae-in sebagai saudarinya. Ia mengajak Jae-in ke kedai dan membuatkannya makanan. Hubungan keduanya pun mulai terjalin. 감사합니다. Bagaikan tersambar petir di siang hari, Gunja mendapat telepon jika suaminya berada di rumah sakit. Bersama putrinya, ia menunggu dokter yang saat itu sedang mengoperasi Tuan Kim. Beberapa saat kemudian, Yongkwang datang bersama Jae-in dan mendengar kabar jika pasien bernama Tuan Kim telah meninggal. Sempat Tuan Kim menitip pesan pada Gunja agar segera meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan Jae-in. Rahasia tentang identitas Jae-in pun belum sempat diungkap oleh Tuan Kim. Hanya neneklah yang menerima kedatangan Jae-in saat upacara pemakaman berlangsung. Karena putri bungsu Tuan Kim yang bernama Jinju justru mengusirnya. Ia menganggap Jae-inlah sebagai biang dari malapetaka yang menimpa keluarganya. 또 맛이 잘하실 거고. Di lain tempat, Tuan Jae-myung marah besar terhadap Inchol karena gagal menemukan Jae-in di saat mereka kehilangan Tuan Kim yang merupakan saksi kunci. Terlihat Inchol sepertinya memiliki niatan terselubung meskipun ia masih memiliki hubungan kerabat dengan Jae-myung. 이거 딸아이가 하셨습니다. Kasus meninggalnya Tuan Kim yang sangat tragis membuat Nyonya Oh sedikit curiga. Ia mendatangi Jae-myung karena bisa saja Tuan Kim ingin memberitahu info penting tentang kecelakaan 17 tahun silam. 교통사고를 당했다더군요. 아, Belum juga biaya pemakaman terbayarkan. Para rentenir menagih hutang dan menghancurkan barang-barang yang ada di kedai hingga Yongkwang tak bisa menahannya. 영광에 Tak hanya di kedai yang didatangi, mereka juga menyita beberapa barang berharga di rumah Gunja, termasuk sebuah sertifikat. Gunja diberi waktu 1 minggu untuk segera melunasi hutang sebesar $35.000. 이제 무슨 집인데? 안녕. Peristiwa itu pun membuat Gunja terguncang hingga ia tak sadarkan diri. Jae-in memberikan pertolongan pertama, sementara Jinju merasa sebal karena Jae-in semakin dekat dengan keluarganya. 야, Tak ada jalan lain untuk mendapatkan uang, Yongkwang menemui pelatih agar mengizinkannya kembali ke arena. Selama ini Yongkwang memang tak pernah mencoba hal berbeda selain bisbol. Sekalipun sudah dilarang, namun Yongkwang bersikeras ingin pelatih mengujinya untuk menangkap bola. Pada kenyataannya, Yongkwang harus menerima jika tubuhnya memang belum siap. Pelatih bahkan meminta Yongkwang untuk keluar dari tim dan mencari pekerjaan yang lain. 알아. Menjelang petang, Yongkwang pulang ke rumah membawa barang-barang yang sudah ia kemasi dari markas Dragon. Ia merasa menjadi pria yang tak berguna karena tak bisa bertanggung jawab pada keluarganya. Terlebih sebelum ayah meninggal, ia belum meminta maaf atas ucapannya. Malam itu Jae-in memutuskan untuk kembali ke kota kecil tempatnya bekerja. Keesokan harinya di perusahaan, Tuan Jae-myung sedang mengadakan rapat bersama seorang pria. Yongdo adalah manajer yang mendapatkan reward mencapai omset penjualan tertinggi selama bertahun-tahun. Jae-myung memberinya kesempatan untuk merekrut karyawan sekaligus memperkerjakan In-woo. Jae-myung memang ingin In-woo keluar dari tim bisbol dan mengajarkannya cara berbisnis yang baik. Yongdo sepakat asalkan In-woo lolos dalam seleksi yang akan ia tentukan sendiri. 맞습니까? 이게 바로 제 비결입니다. Tak ingin putranya jatuh pada guru yang salah, Jae-myung memerintahkan seseorang untuk menyelidiki rekam jejak Yongdo dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Entah dengan alasan apa, sudah beberapa hari belakangan, Yongdo mengawasi Yongkwang hingga memintanya untuk bergabung dalam seleksi.
Meskipun membuat Gunja kecewa, Yongkwang berusaha meyakinkan mereka jika keluarnya ia dari tim adalah satu-satunya jalan untuk mencari pekerjaan yang lebih berpenghasilan tinggi. 근데 나 그냥 Malam itu mereka dikejutkan dengan kedatangan Jae-in yang mengaku akan memberikan pinjaman uang asalkan Gunja memberinya izin untuk tinggal di rumahnya. 여기야 3,500만 원. Uang sebesar itu ternyata Jae-in dapatkan setelah mencairkan deposito dan pesangon karena Jae-in mengaku telah keluar dari pekerjaannya sebagai asisten perawat. Tak sudi menerima uang dari Jae-in, Gunja menolak dan mengusirnya. 지금 누구 앞에서 돈 갖고 장난질이냐고. Yongkwang juga berpikir demikian. Ia yakin dengan adanya Jae-in di rumahnya akan membuat ibunya sulit move on. Ia meminta Jae-in untuk kembali pada pekerjaannya yang lama karena ia juga akan mencari jalan keluarnya sendiri. Alasan Jae-in keluar rupanya cukup kuat karena seringkali ia berselisih dengan kepala perawat. Ia memohon agar Yongkwang menerima uang pinjaman karena mereka kini satu keluarga. Hingga keesokan harinya, Gunja akhirnya luluh dan menerima pinjaman uang dari Jae-in. Ia memberikan beberapa syarat pada Jae-in. Jae-in juga harus membantu pekerjaan rumah. Gunja mengajaknya ke rumah disambut dengan nenek yang menyediakan kamar untuknya. Berbeda dengan Jinju, anak sulung Tuan Kim yang bernama Kyungju tak begitu ambil pusing. Ia sadar jika keluarganya memang membutuhkan uang dan hanya Jae-inlah yang saat ini bisa membantu. 짜증나면 네가 3,500 구해오든가. Karakter Jae-in yang periang dan pengertian membuat nenek merasa beruntung karena memiliki keluarga baru di tengah-tengah masa sulit. Tak hanya Yongkwang yang mengalami kegagalan dalam bisbol, Inwoo juga terancam tak bisa lagi bermain karena desakan sang ayah. Ia meluapkan amarahnya pada Inchol yang saat itu menyebarkan berita di koran tentang pengunduran diri Inwoo dari tim Dragon. 당장 다음 주부터 다시 Inwoo teringat kejadian semalam saat berkelahi dengan Yongkwang di lapangan bisbol, yang mana ada seorang wanita cantik bawahan Yongdo yang memberi keduanya formulir pendaftaran untuk bergabung dalam perusahaan Kyodai. 입사 지원서잖아. Penasaran dengan sosok gadis bernama Jae-in, Inwoo mendatangi rumah sakit tempat ia bekerja. Namun saat itu ia mendapat informasi jika Jae-in telah resign. Di lain sisi, Inchol mendapat laporan mengenai sebuah panti asuhan, tempat di mana seorang anak bernama Jae-in dibesarkan. Selama ini diketahui, Tuan Kim juga mengirim uang di panti tersebut. Untuk saat ini mereka kehilangan jejak karena Jae-in baru saja keluar dari pekerjaannya. Inchol hanya menyimpan sebuah foto Jae-in, namun urung ia berikan pada Jae-myung. 일단 윤재이란 여자아이였습니다. Berpindah pada Yongkwang yang rela membuang rasa malunya untuk meminjam uang pada teman-temannya. Hingga akhirnya Yongkwang melamar pada berbagai perusahaan. Namun karena hanya lulusan SMA, Yongkwang justru direndahkan. 버릴 거면 처음부터 받지 말든가. Pelatih lalu menemui Yongkwang dan mengajaknya minum. Ia memberikan sedikit pinjaman tabungannya dan meminta Yongkwang untuk berhenti menemui teman-temannya. Namun karena uang tersebut jauh dari kata cukup, Yongkwang terpaksa harus mencari cara lain. Di tengah keputusasaannya, Yongkwang teringat akan sebuah formulir pendaftaran perusahaan Kyodai yang sebelumnya ia abaikan. Sedari dulu ia memang tak berniat mendaftar di perusahaan tersebut karena merasa gengsi. Di waktu yang bersamaan, Inwoo juga sedang berunding dengan sang ayah mengenai tawaran itu. Ia yakin jika ayahnya lah yang mengirim orang untuk membujuknya. Inwoo berjanji akan mendaftar namun dengan satu syarat. Jika ia tak berhasil pada perusahaan itu, maka ayahnya harus mengizinkannya kembali ke tim bisbol. Ucapan tersebut membuat Jae-myung marah, seolah Inwoo tak berniat bekerja dan mementingkan hobinya saja. Ia kecewa pada Inwoo yang sedari dulu tak pernah membuatnya bangga dan memiliki mental yang lemah. Padahal Inwoo adalah satu-satunya putra kandung yang harus dipersiapkan menjadi penerus perusahaan. 대체 뭐라고 했다는 거야? Nyaris saja Jae-myung mencelakai putranya sendiri jika Inchol tak menjadi perisai bagi Inwoo yang terkena lemparan guci keramik. Istri Jae-myung sangat terkejut melihat sikap suaminya yang belum berubah, yang menyebabkan Inwoo harus mengkonsumsi obat setiap hari karena ketakutan dengan ayahnya yang sangat temperamental. Ia memohon agar Inwoo diberikan waktu 2 tahun lagi untuk mempersiapkan diri sembari membujuknya dengan cara yang halus. Setibanya di rumah, Yongkwang mengetahui jika rentenir telah mengembalikan sertifikat rumah karena semua hutang telah Gunja lunasi. Ia pun pasrah menerima pinjaman dari Jae-in karena saat ini keluarganya memang tak memiliki pilihan. 그래도 안 하면 Tanya Yongkwang yang kesulitan mencari pekerjaan, Jae-in juga mendapatkan penolakan dari beberapa rumah sakit karena mantan kepala perawat menyebarkan rumor yang kurang baik tentangnya. Jae-in akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan kafe sembari menunggu jadwal ujian perawat. 모두 시켜주시면 열심히 하겠습니다. Karena belum terbiasa dengan jalanan di Seoul, Jae-in pun tersesat. Beruntungnya Yongkwang menelponnya dan berjanji akan menjemputnya dalam waktu 20 menit. Di luar dugaan, Jae-in ternyata diculik oleh anak buah Inchol. Yongkwang menghubungi polisi untuk mendapatkan rekaman CCTV di sekitar area tersebut. Jae-in dibawa ke sebuah gudang kosong. Ia berusaha kabur dengan mencari pintu keluar dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Namun sialnya, ia justru terpergok oleh Inchol yang baru saja tiba. Sebisa mungkin Jae-in memohon bantuan pada pria itu. Ia tak mengetahui jika Inchol adalah bagian dari para preman.
Dengan wajah pucat pasi, Inchol justru berkeringat dingin karena luka yang disebabkan oleh Jae-myung ternyata belum sempat ia obati dengan tuntas. Beberapa saat kemudian ia tak sadarkan diri karena mengalami perdarahan. Meskipun didera rasa takut yang teramat besar, Jae-in berusaha menolong Inchol dengan menghubungi ambulans. Ia terbebas dari penculikan dan berakhir di rumah sakit. Tak pernah Inchol duga gadis yang akan ia culik ternyata justru berjasa menyelamatkan nyawanya. 다행이다. Melihat kedatangan Yongkwang yang menyusulnya ke rumah sakit, membuat Jae-in terharu dan bersyukur karena baru kali ini ada seseorang yang begitu mengkhawatirkannya. Setibanya di rumah, Jae-in mengobati luka di bagian tangan, sembari mengingat kejadian penculikan yang baru dialaminya. Di waktu yang bersamaan, ibu kandung Jae-in yang selama ini terbaring koma akhirnya sadarkan diri. Selama ini, kondisi wanita itu memang dijamin oleh Tuan Jae-myung, namun tetap dengan pengawasan Nyonya Oh. Bagaimanapun juga, istri Tuan Il-gyu yang bernama Enjo memang memiliki hak atas perusahaan yang saat ini Jae-myung pimpin. 연주가 깨어났었다고. Seorang dokter menghubungi Jae-myung mengenai kondisi Enju. Jae-myung menjenguk wanita itu yang terus-terusan menyebut nama putrinya, yang tak lain adalah Jae-in. Keesokan harinya, Inchol diizinkan pulang. Ia mengetahui nomor HP Jae-in dari data penjamin pasien. Ternyata anak Gunja yang bernama Kyungju bekerja sebagai sekretaris pribadi Inchol. Sepertinya ia juga membantu Inchol untuk menjatuhkan Jae-myung secara perlahan. Namun motif ia melakukan semua itu masih menjadi misteri. 회장님, 차 대기시켰습니다. Sementara Inwoo terlihat melakukan konferensi pers mengenai mundurnya ia dalam tim. Meskipun bertentangan dengan hati nurani, namun hanya inilah yang bisa Inwoo lakukan untuk meredam kemarahan ayahnya. Kabar itu pun ditanggapi sinis oleh Yongkwang yang sedang melihatnya dari siaran televisi. Gunja meminta kedua putranya mencari pekerjaan karena Jae-in justru lebih rajin dan berniat mencari penghasilan. Setelah lulus SMA, Jinju memang belum kuliah. Ia menyibukkan diri berlatih audisi karena ingin menjadi idol. Di kafe tempatnya bekerja, karena kurang berhati-hati, Jae-in menumpahkan segelas jus pada jas pelanggan hingga membuat pria itu meminta ganti rugi. Tiba-tiba Inchol muncul yang membantu Jae-in menyelesaikan permasalahan itu. 정도면 충분할 것 같은데. Kedatangan Inchol tak lain untuk meminta Jae-in bekerja sebagai perawat pribadi Inwoo. Ia menjelaskan kondisi Inwoo yang seringkali mengalami serangan panik dan harus rutin mengkonsumsi obat. Jae-in menolak karena ia merasa bukanlah dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kejiwaan. Terlebih sebelumnya, ia sudah mengenal pribadi Inwoo yang sangat arogan. Saat mengunjungi rumah abu ayahnya, Yongkwang ditemui oleh Yongdo. Pria itu pun mengajaknya bergabung karena kesempatan tak akan datang dua kali. Ia sengaja membujuk Yongkwang dan menemuinya karena waktu pendaftaran akan ditutup. Yongdo sepertinya memiliki alasan khusus mengapa ia begitu ngotot ingin memperkerjakan Yongkwang. Keraguan Jae-in untuk menolak tawaran Inchol ia urungkan setelah mengetahui jika Gunja membutuhkan uang untuk membayar tagihan uang sewa kedai. Jae-in menghubungi Inchol jika mulai esok hari ia siap bekerja. Hal yang sama juga dialami oleh Yongkwang. Ia akhirnya mengisi formulir pendaftaran. Melihat putranya pulang dalam kondisi mabuk berat, membuat Tuan Jae-myung naik pitam. Ia tak habis pikir, sepenting itukah bisbol bagi Inwoo hingga merasa frustasi seperti ini. 아직도 그렇게 느껴지는 게 없어. Inwoo tak tahan dengan sikap ayahnya yang selalu menuntutnya untuk melakukan sesuatu yang sama sekali tak sesuai dengan passionnya. Apalagi saat itu, Jae-myung selalu membandingkannya dengan Inchol. Jae-myung tak segan membuang Inwoo keluar dari keluarga. 일단 야구 좀 그만뒀다고. 이따위 고집을 들어라. Identitas Jae-in sebenarnya sudah diketahui oleh Kyungju. Bersama Inchol, ia yakin jika Jae-in lah yang bisa menyerang Jae-myung karena Jae-in memiliki sebagian saham Geodai. 만약에 경우를 때면 Keesokan harinya Jae-in menuju apartemen Inwoo dengan senyum yang mengambang di wajahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai perawat pribadi Inwoo. Di lain sisi, Yongkwang juga sudah menyerahkan berkas yang membuat Yongdo sangat lega. Sepertinya Yongdo memiliki hubungan dengan Tuan Kim karena ia memegang jam tangan yang digunakan Tuan Kim saat ia meregang nyawa. Inwoo terkejut melihat gadis cantik ada di apartemennya. Ia mengkonfirmasi pada ibunya apakah benar ibunya mengirim perawat untuknya. Namun ibu Inwoo mengaku tak mengetahui apapun. 그래서 보낼까 어쩔까 하던 참이었는데. Jae-in menjelaskan jika ia diperkerjakan oleh Inchol. Ia pun menyebut tentang serangan panik yang diderita Inwoo selama 12 tahun dan belum juga membaik meskipun rutin berobat pada psikiater. Mendengar hal tersebut membuat Inwoo merasa malu. Ia justru merayu Jae-in untuk melakukan pekerjaan lain dan bermesraan dengannya. 입적이고 공격적이라고 내가. Dugaan Jae-in terhadap penyakit Inwoo semakin menguat saat melihat Inwoo mengalami kejang ketika menerima telepon dari ayahnya sendiri. Jae-myung mengingatkan Inwoo untuk segera mengumpulkan formulir pendaftaran agar bisa bekerja di perusahaan Geodai. Jae-myung yakin kali ini Inwoo akan berhasil karena Inchol dikabarkan sudah menemukan seseorang yang bisa merawat dan mengarahkan Inwoo. Ia rupanya tak mengetahui jika orang yang dimaksud adalah Jae-in. 침대에서 뒹굴거리고 있었던 거냐? Kepada Yongkwang, Jae-in mengaku masih bekerja di kafe. Setelah menenangkan diri, Jae-in kembali ke apartemen Inwoo dan membelikan sarapan untuknya. Melihat tekad Jae-in yang begitu ingin berada di sisinya, Inwoo akhirnya setuju untuk menerima Jae-in sebagai asisten, asalkan Jae-in juga mendaftar pada perusahaan Geodai bersamanya. 도망친 거 아니었어?
Keberatan dengan syarat yang diajukan Inwoo, Jae-in kembali menemui Inchol. Ia berkata tak bisa bekerja di perusahaan dan berniat mundur. Inchol menahan agar setidaknya Jae-in mencoba karena penyakit Inwoo bisa saja muncul jika berada di tempat baru dan penuh tekanan. 발작이라도 일으키는 날에는 호흡 곤란이 올 수도. Di hari yang sama, Inwoo dan Jae-in akhirnya menyerahkan formulir tersebut. Kemampuan Yongdo dalam merekrut calon karyawan tidaklah main-main. Ia berencana menggunakan sebuah trik untuk mewawancarai 100 orang sekaligus tanpa membuang banyak waktu. 100.000 batu bata disiapkan untuk wawancara tahap pertama esok hari. 녀석들 수준에 달려있겠지. Melihat putranya yang masih menganggur, Gunja memintanya untuk kembali ke tim bisbol. Kekhawatirannya pun seketika sirna saat mengetahui Yongkwang akan melakukan interview pada perusahaan Gyodai. Setibanya di rumah, Yongkwang melihat Jae-in melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Jinju. Jae-in mengaku tak keberatan karena kini ia memiliki keluarga yang sangat ia idamkan. 집단당이었다는 얘기밖에 안 들었는데요? Dari kejauhan, Kyung-ju melihat kedekatan antara Jae-in dan adiknya. Ia teringat ucapannya semalam dengan Inchol tentang alasan Jae-in yang menganggap Tuan Kim sebagai ayah kandungnya. 윤재인만이 서재명의 목에 칼을 대. Inchol berkata, jika semua itu disebabkan karena kecelakaan puluhan tahun silam ketika Jae-myung menyuruh Tuan Kim untuk membuangnya. Namun karena tak tega mengkhianati majikannya sendiri, Tuan Kim akhirnya menitipkan Jae-in ke panti asuhan. Inchol ternyata berencana menyingkirkan Jae-in setelah ia melumpuhkan Jae-myung dari perusahaan. 손머리로도 거기까진 연결이 안 되나 보군. Berpindah di rumah sakit tempat Enju berada. Betapa bahagianya Nyonya Oh saat mengetahui sahabatnya itu sudah mengingat banyak hal. Yang lebih mengejutkan, Enju rupanya menyebut tentang kecelakaan yang ia alami bersama Jae-in. Ia memohon untuk mencari keberadaan putrinya, meskipun Enju lupa jika kejadian itu sudah sangat lama terjadi. 사고는 17년 전에. Sadar jika dokter tak bisa dipercaya, Nyonya Oh memohon pada Enju untuk berpura-pura amnesia karena banyak kejanggalan yang menyebabkan kecelakaan. Bahkan Jae-in juga belum ditemukan. Meskipun sulit untuk diterima, Nyonya Oh minta Enju untuk menguatkan diri karena ia akan membantu sekuat tenaga mengungkap kebenaran. 뭔지 알아보겠어? Keesokan harinya Yongkwang dan Jae-in bergegas melakukan interview. Awalnya keduanya tak menyadari jika akan menuju gedung yang sama. Hingga kemunculan Inwoo membuat Yongkwang semakin terkejut karena Inwoo juga menginginkan pekerjaan di perusahaan ayahnya, bahkan bersaing dengan pelamar yang lain. 윤재인은 이번 면접 시험에서 빠질 거야. Dengan nada kesal, Yongkwang bertanya alasan apakah yang membuat Jae-in melamar di perusahaan tersebut, karena kebanyakan dari mereka adalah pria. Melihat cara Yongkwang mencampuri urusan Jae-in membuat Inwoo curiga apakah ada hubungan di antara keduanya. 정말 아무 사이도 아닌 거 맞아? 글쎄 아니라니까요. Singkat cerita, wawancara sesi pertama akhirnya dilakukan. Sebagian dari pelamar mengeluh soal ujian yang diselenggarakan dengan cara yang tak masuk akal. Inwoo, Jae-in, dan Yongkwang yang tergabung dalam satu grup akhirnya masuk ke sebuah ruangan. Yongdo memberikan aturan sebelum ujian dimulai, yang mana peserta diberi masing-masing kantong untuk diisi dengan batu bata, sesuai dengan besaran gaji yang diinginkan, yang mana satu batu bata mewakili 10.000 won. 간단히 여러분한테 한 가지 제안을 할까? Tak ingin membuang waktu, mereka langsung mengisi kantong dengan batu bata hingga terisi penuh, termasuk Yongkwang. Mereka tak sadar jika itu adalah bagian dari tes psikologi yang cukup mudah dikerjakan namun sulit dipahami. Beberapa waktu kemudian, Yongdo meminta mereka untuk membawa kantong tersebut ke atas rooftop hanya dengan menggunakan tangga darurat dalam waktu 10 menit. Mereka yang gagal naik ke rooftop akan didiskualifikasi. 벽돌이 든 자루를 들고 이 본사 옥상까지. Asisten Yongdo pesimis apakah Yongkwang akan berhasil mengingat kantong yang ia bawa cukup berat. 그리고 꽤 묵직해 보이던데. Alasan Yonghoo menyelenggarakan ujian tersebut tak lain adalah untuk menyadarkan mereka jika tak semudah itu mendapatkan uang. Karena untuk mencapai hasil yang besar, maka membutuhkan usaha yang besar pula. 님께서 녹화된 테이블 연구사. Berbeda dengan Yongkwang yang sudah membawa beban di punggungnya, Jae-in hanya membawa satu batu bata sehingga bisa membawanya dengan mudah. Melihat Yongkwang kesulitan menaiki tangga, Inwoo justru menghalanginya dan mencelakainya hingga membuat Yongkwang terjatuh. Perbuatan Inwoo terpantau oleh CCTV yang juga sedang dilihat oleh Jae-myung dan para staf. Ujian yang terasa melelahkan itu pun akhirnya menyisakan beberapa orang pelamar, termasuk Inwoo dan Jae-in yang sudah berhasil mencapai rooftop. Jae-in cemas karena waktu yang diberikan Yongdo tinggal beberapa menit lagi. Di detik terakhir, Yongkwang muncul beserta batu bata yang sedang dipikulnya. Pukulan keras langsung Yongkwang berikan kepada Inwoo yang telah membuatnya terluka. Perkelahian itu pun tak dapat terhindarkan. Jae-myung memerintahkan Inchol untuk mencari tahu siapakah pelamar yang berani menghajar putranya. Ia meminta menghapus semua rekaman CCTV di hari itu. Agar hukum tak berat sebelah, Yongdo juga menghapus rekaman CCTV saat Yongkwang menyerang Inwoo. 명 갈라서다! 지우라면 지우라! Yongdo yakin jika alasan Inwoo menaiki tangga karena ia ingin mengalahkan seseorang dan tak mau tersaingi. 자료에 아무것도 담지 않았는데. Setelah wawancara tatap muka, Yongkwang menerima semua keputusan Yongdo, meskipun ia sedikit kesal dengan ucapan pria itu yang selalu membandingkan dirinya dengan Inwoo. Untuk mencapai semua impian, Yongkwang memang harus memperbaiki diri dan mengakui jika Inwoo memang lebih hebat darinya, termasuk dalam urusan bisbol. 인생에서 제일 손쉬운 게 때려치는 거잖아.
Setelah diselidiki, betapa terkejutnya Jae-myung mengetahui Yong-kwang adalah rival In-woo di arena bisbol. Yang ternyata, Yong-kwang juga putra kedua mendiang Tuan Kim. Ia menghampiri Kyung-ju karena sebelumnya gadis itu berjanji tak akan membawa keluarganya bekerja dalam perusahaan. Yong-kwang seolah tak peduli dengan gertakan kakaknya karena ia juga akan menunjukkan yang terbaik. Mendengar cacian Jae-myung membuat Kyung-ju semakin bersemangat untuk menyelidiki apakah kematian ayahnya murni karena kecelakaan. 우리 아버지가 돌아가신 게 사고가 아닐 수도 있나요? Akhirnya Yong-kwang mengetahui jika alasan Jae-in melamar di perusahaan karena saat ini ia bekerja sebagai perawat pribadi In-woo. Ia bahkan harus melihat kedekatan In-woo dan Jae-in yang saat itu mengajaknya satu mobil. 너무 비싼 차라 부담스러워? Trauma masa kecil Jae-in seketika muncul saat In-woo ngebut di jalanan, yang mana Jae-in sebelumnya pernah mengalami sebuah kecelakaan. Mendengar kata trauma seolah mengingatkan In-woo jika ia pernah mengalami trauma penganiayaan dan dikurung dalam sebuah kotak saat ayahnya marah dan kecewa padanya. Penasaran dengan latar belakang Jae-in, In-woo meminta biodatanya pada Inchol. Semua yang tertulis di biodata semakin membuatnya curiga karena Jae-in adalah benar teman masa kecilnya. Apalagi setelah mengetahui jika gadis itu yatim piatu dan tinggal di panti asuhan. Ia meminta Inchol merahasiakan nama asli Jae-in di depan sang ayah. Di rumahnya, Gunja terlihat membersihkan kamar Jae-in. Ia penasaran dengan sebuah kotak yang ada di sana. Ia pun kecewa saat membaca surat dan buku tabungan yang ternyata selama ini mendiang suaminya lah yang mengirimi uang tiap bulan untuk biaya hidup Jae-in. Melihat Jae-in pulang, Gunja langsung mengusir dan menganggap semua hutangnya telah ludas karena Jae-in juga dibesarkan dengan hasil keringatnya bekerja di kedai. Sebenarnya Gunja tak benar-benar mengusir gadis itu. Namun setelah Jae-in pergi, Gunja justru merasa bersalah dan menyesal. 그렇지요. 그럼 그 통장 보너스가 눈이 확 뒤집어지는데. Yong-kwang tak habis pikir dengan sikap ibunya karena semua yang terjadi di masa lalu bukan sepenuhnya kesalahan Jae-in. Malam itu, ia berniat mencari Jae-in dan mengajaknya kembali. Saat dalam perjalanan, Jae-in mendapat telepon dari In-woo yang memintanya datang ke apartemen. In-woo harus memastikan apakah benar Jae-in adalah anak dari sahabat ayahnya yang tewas dalam kecelakaan 17 tahun silam. Di waktu yang bersamaan, Jae-myung juga berniat menemui putranya. Ia berniat mengapresiasi sikap In-woo yang tegas terhadap sesuatu hal yang menghalangi jalannya, termasuk melawan Yong-kwang. Padahal sebelumnya, In-woo bahkan takut jika perbuatan tercelanya itu akan membuat sang ayah marah. Tak mengetahui adanya pimpinan di apartemen In-woo, Jae-in nekat masuk yang membuat Jae-myung bertanya-tanya siapakah gadis yang datang di malam itu. Menyadari identitas Jae-in bisa terungkap, In-woo menyebut jika Jae-in adalah perawatnya yang baru. Jae-myung terkejut karena orang yang diperkerjakan Inchol ternyata seorang wanita yang terlihat lemah. 여자란 말은 왜 없었잖아. 보고 드릴 때 말씀드려. Penilaian Jae-myung membuat Jae-in sedikit keberatan karena selama ini ia tak pernah gagal ataupun meminta bantuan orang lain. 처럼 세상에 존경을 받는 아버지를 둔 아들이 Terjadi kesalahpahaman antara Jae-myung dan Jae-in saat keduanya membahas mengenai sikap Jae-myung yang selalu membentak In-woo karena hal tersebut berpengaruh terhadap proses penyembuhan In-woo. Jae-myung berkata tak ada seorang pun yang bisa membantahnya karena ia juga tak membutuhkan nasihat dari orang seperti Jae-in. Ia pergi dari apartemen namun tetap memperkerjakan Jae-in karena Inchol mengaku jika Jae-inlah satu-satunya orang yang bisa menyesuaikan diri dengan In-woo. 얼마 전 병원에서 치료를 받을 때 도움을 받은 적이 있었어. Di waktu yang bersamaan, Yong-kwang tiba di apartemen. Ia mendengar pertanyaan In-woo terhadap Jae-in mengenai latar belakang Jae-in yang tak sesuai dengan ucapannya dulu. Yong-kwang tiba-tiba masuk dan berkata jika Jae-in adalah adik tirinya. Hal itu pun membuat In-woo terkejut. In-woo tak menyangka jika pria yang dianggap ayah oleh Jae-in adalah Tuan Kim, bekas supir keluarga Il-gyu yang pernah menerima uang dari Jae-myung untuk menyelesaikan suatu masalah. Yong-kwang mengajak Jae-in pulang sementara In-woo dilanda serangan panik saat menyimpulkan seorang anak yang pernah disingkirkan ayahnya ternyata masih hidup. Pengakuan Yong-kwang terhadap In-woo sebenarnya membuat Jae-in merasa tak enak hati karena Yong-kwang sama saja membuka aib keluarga. 내가 김영광 선수 여동생인 건 Yong-kwang menganggap hal itu bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan. Ucapan itu pun membuat keduanya merasa canggung hingga Yong-kwang meralatnya. 동생으로서 널 얼마나 좋아하는데, 어? Setelah mengetahui alasan mengapa Inchol ingin memperkerjakan Jae-in, ia pun meminta In-woo untuk memutuskan sendiri apakah yang harus ia lakukan terhadap gadis itu. 윤자인이 누구란 거? Keesokan harinya, Jae-in memasakkan menu kesukaan Gunja untuk mengambil hati dan memaafkannya. Sementara itu di lain tempat, Jae-myung berencana menikahkan In-woo dengan putri dari keluarga berada. In-woo bertanya apakah keluarga dari gadis tersebut sudah mengetahui jika Jae-myung sebenarnya hanya memiliki separuh saham Gyeodai karena separuhnya adalah milik istri Il-gyu yang masih terbaring di rumah sakit. 생활 그만 청산하고 집으로 들어와. Karena terlalu emosional, tiba-tiba Jae-myung mengalami nyeri dada seperti yang sudah seringkali ia alami. Ia mendapat kabar dari Dr. Ko jika Eun-ju akan menjalani terapi fisik. 무슨 일이야? Setibanya di rumah sakit, Jae-myung disambut oleh Nyonya Oh. Ia sebenarnya pesimis apakah Eun-ju akan pulih dengan terapi itu karena kerusakan otaknya saja membuat kemampuan kognitifnya berkurang. Melihat tatapan kebencian Eun-ju membuat Inchol sedikit curiga apakah benar wanita itu sudah benar-benar pulih.
Setelah melihat tas Jae-in yang mana sangat mirip dengan pemberiannya ketika Jae-in berulang tahun, In-woo semakin ingin melindunginya. Ia memecat Jae-in sehingga tak perlu lagi datang ataupun ikut campur dalam kehidupannya. Sukses dalam menyelenggarakan ujian tahap pertama, kini Yongdo akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Betapa terkejutnya Yongkwang saat mengetahui jika rentenir yang tempo hari berurusan dengan keluarganya ternyata juga lolos dalam tes. Ia mengancam akan melapor pada panitia jika pria yang bernama Gembok memiliki reputasi yang buruk karena meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Gembok memohon pada Yongkwang agar memaafkan perbuatannya. Yongkwang setuju asalkan Gembok meminta maaf pada ibu dan keluarganya. 정말 죽을 죄를 졌습니다. In-woo pun bertanya mengapa Jae-in masih ada di sekitarnya padahal ia sudah dipecat. Jae-in mengaku jika kali ini ia akan tetap mengikuti seleksi tahap kedua karena memang ingin bekerja di perusahaan. Singkat cerita, Yongdo memberi mereka masing-masing satu kotak berisi produk musim dingin. Mereka harus menjual kepada 3 anak buah Yongdo dalam waktu tertentu. Terungkap sudah hubungan antara Tuan Kim dan Yongdo. Saat Kim diburu oleh orang kiriman Incheol hingga ia mengalami kecelakaan, Yongdo lah yang menyaksikan kejadian tersebut karena sebelumnya Tuan Kim juga sudah ada janji temu dengannya. Terlihat Kim akan menyampaikan sesuatu, namun karena kondisinya sudah kritis, ia hanya mampu menulis kode di dalam secari kertas. Tulisan itulah dan sebuah jam tangan yang sampai saat ini Yongdo simpan. 조심하십시오. 금방 병원입니다. Saat mencari informasi mengenai produk, Jae-in merasa tak asing ketika mengelilingi perusahaan, seolah ia mengalami dejavu karena masa kecilnya ia pernah ada di tempat yang sama. 실에 8층이라고 했었는데. Jae-in penasaran dengan sebuah ruangan yang ada di sana. Instingnya sangat kuat karena di ruangan tersebut memang terpajang foto mendiang sang ayah. Jae-in terkejut saat melihat Incheol keluar dari sana. Pria itu rupanya ingin membantu Jae-in mendapatkan akses agar Jae-in bisa masuk ke ruangan informasi produk. 신상품에 대한 정보가 외부로 유출되면 곤란해지니까. Sempat Yongkwang mendapat tawaran kencan dari anak buah Yongdo yang bersedia membeli produknya. Namun saat itu Yongkwang menolak. Ia justru terlibat perdebatan dengan In-woo saat In-woo memintanya untuk membawa Jae-in pergi dari perusahaan sebelum Jae-in melangkah lebih jauh. 내 눈앞에 나타나지 않는 게 좋다고. Setelah mendengar ucapan Yongkwang yang curiga jika In-woo menyukai Jae-in, In-woo berubah pikiran dan mengajak gadis itu untuk melupakan ujian dan tetap bekerja sebagai perawat pribadinya. Namun Jae-in yang terlanjur kecewa menolak karena merasa dipermainkan meskipun ia sadar sedang membutuhkan banyak uang. Ia meminta In-woo untuk memohon dengan sopan dan bukannya memaksa dengan cara yang kasar. 그거 있다가 아웃됐다가 복직됐다가. Saat kembali ke ruangan informasi, produk milik Jae-in yang sebelumnya ia letakkan di meja telah menghilang. Seharian Jae-in mencari sepatunya dan menanyakannya pada karyawan lain. Bahkan ia memeriksa apakah sepatu tersebut terbuang di tempat sampah. Menyadari Jae-in bisa saja didiskualifikasi, Yongkwang berjanji akan menemaninya membeli sepatu yang sama di toko terdekat. Berpindah pada Gunja yang sedang galau memikirkan kenaikan harga bahan baku mie. Belum lagi rengekan Jinju yang meminta dibelikan alat make up. Saat pulang bekerja, ia melihat lowongan pekerjaan sebagai koki di sebuah tempat. Malam harinya, ia mengendap-endap keluar rumah untuk menghubungi nomor telepon loker tersebut. Ia lalu menuju ke tempat yang ternyata adalah bar dan karaoke. Tak sengaja Jae-in yang sedang keluar bersama Yongkwang melihat Gunja berkeliaran di malam hari. Ia mengikuti Gunja yang saat itu sedang bekerja menyiapkan camilan untuk para tamu. Tak hanya itu saja, Gunja ternyata harus menjadi pelayan hingga membuatnya mengalami pelecehan dari seorang pria. Jae-in tak tinggal diam saat Gunja tersakiti. Ia rela pasang badan untuk membela Gunja dan bahkan mengaku ingin melindungi ibunya dari pria hidung belang. Keduanya pun bertengkar hingga membuat rambut palsu si pria terlepas. Merasa dipermalukan, pria itu mengejar Gunja dan Jae-in dan meminta ganti rugi. Mengira Gunja akan memarahinya, namun sebaliknya kejadian itu justru membuat Gunja tertawa lepas. Keesokan harinya Yongkwang kesal karena semalam Jae-in justru meninggalkannya begitu saja. Ia ingin Jae-in menebus kesalahannya agar memanggilnya dengan sebutan kakak. Jae-in merasa malu, namun ia berjanji akan membiasakan diri. Setibanya di kedai, Gunja semakin terkesan dengan kebaikan Jae-in yang saat itu membersihkan seluruh bagian kedai tanpa sepengetahuannya. Tak sampai di situ saja, Jae-in juga mengusir calo yang akan menyewakan kedai pada orang lain. Ia mengaku sudah sepakat mengenai kenaikan harga uang sewa. 저희 가게 안 내놓을 거거든요? Yongkwang berusaha keras untuk menawarkan produknya, namun karena suatu insiden memalukan, ia justru ditolak oleh seorang anak buah Yongdo. Melihat Yongkwang masih ada di perusahaannya, membuat Tuan Jae-myung sangat muak, karena sebelumnya ia sudah mengusir Yongkwang. Hal yang tak jauh berbeda juga dialami oleh Jae-in, yang saat itu terpergok oleh ibu In-woo sedang bertengkar dengan anaknya. Wanita itu balik menampar Jae-in karena lancang telah menodai harga diri putra pimpinan. Di rumah sakit, Enju ingin secepatnya bangkit untuk mencari tahu apakah yang terjadi di perusahaan suaminya. Ia pun penasaran di manakah keberadaan Jae-in saat ini. Enju memohon bantuan pada Nyonya Oh untuk mencari keberadaan istri Tuan Kim yang sudah lama hilang kontak. Setelah mencarinya ke beberapa tempat, Nyonya Oh akhirnya berhasil menemukan tempat usaha milik Gunja. 씨 부인을 좀 만나러 왔는데요. Gunja menjawab pertanyaan Nyonya Oh mengenai adanya suatu hal yang mungkin Tuan Kim sampaikan sebelum ia mengalami peristiwa kecelakaan. Ia berkata di malam itu Tuan Kim juga berusaha menghubunginya berkali-kali.
Yongkwang bersikeras akan mengikuti ujian hingga tahap akhir, di saat Jae-myung memberikan peringatan pada Kyungju jika orang rendahan seperti mereka tak akan mungkin bertahan. Jae-myung lalu membicarakan hal tersebut pada Yongdo jika Yongkwang harus dikeluarkan karena telah menghajar Inwo beberapa hari yang lalu. Ia curiga alasan apakah yang membuat Yongdo begitu melindungi Yongkwang. Akhirnya pembicaraan itu pun mendapatkan titik temu karena Inwo juga berlaku tak jujur. Jae-myung setuju mempertahankan Yongkwang asalkan ia menjadikannya subjek pemasaran produk. 같은 면접생이 서희로한테 주먹을 날린. Sementara Jae-in berusaha menenangkan diri saat ia baru saja menegur Ibu Inwo yang lancang menamparnya. Padahal saat itu, wanita tersebut tak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi. Ibu Inwo tak menyangka jika Inchol memperkerjakan seorang gadis untuk merawat putranya. 있는 애 엄마. 실력 있는 애가. Malam harinya saat membantu pekerjaan rumah, Jae-in meminta maaf karena mencampuri urusan Gunja yang sebelumnya mengusir Chalo seolah menyetujui kenaikan harga sewa. Padahal saat ini Gunja belum memiliki uang. Seketika Gunja teringat ucapan Nyonya Oh mengenai suatu malam di saat suaminya tewas, yang juga bersamaan dengan kedatangan Jae-in. Ia mulai berpikir apakah Jae-in juga berkaitan dengan peristiwa puluhan tahun silam saat Tuan Kim pulang membawa sejumlah uang yang diceritakannya sebagai bentuk kompensasi. 더 이상 운전 안 하고 살려고. Keesokan harinya Yongkwang menggunakan banyak trik untuk menemui Tuan Jae-myung dan menawarkan produk. Namun usahanya selalu sia-sia karena terkendala pengawal pribadi. Yongkwang mencari jalan lain untuk membujuk Jae-myung yang saat itu berada di tempat sauna hingga membuat Jae-myung merasa risih. Melihat kerja keras Yongkwang sepanjang hari membuat Yongdo merasa iba karena Yongkwang juga mengalami perlakuan yang kasar. Setidaknya Yongkwang masih memiliki beberapa hari untuk membuktikan kemampuannya. 그야 가장이라면 누구나 견뎌야 할 서름이겠지. Menghilangnya produk Jae-in akhirnya diketahui oleh panitia yang sebelumnya juga menaruh hati pada Yongkwang. Jae-in berusaha mengelak, ia justru menawarkan sepatunya untuk dibeli. Sepertinya wanita itulah yang sengaja menghilangkan produk milik Jae-in. Karena ia merasa cemburu, Jae-in sangat dekat dengan Yongkwang yang sedang diincarnya. 등산화 잃어버린 거 왜 숨기고 있는 거지, 은진 씨? Karena selalu membuat onar, Jae-myung akhirnya setuju untuk membeli. Namun ia akan melakukan transaksi pada sebuah acara perjamuan, yang mana Yongkwang harus menghiburnya. Ternyata Jae-myung sengaja ingin mempermalukan Yongkwang, karena perjamuan itu ternyata adalah acara rutin pertemuan tim Bisbol Dragon. Jae-myung mengingatkan Yongkwang jika dirinya harus membuatnya tertawa, hingga kesepakatan bisa terwujud. 실망시키지 말고. Demi mendapatkan pekerjaan itu, Yongkwang rela bermake up seperti badut dan menyanyikan lagu di depan teman-temannya. Tingkah konyol itu pun membuat Inwoo merasa miris seolah ayahnya tak punya perasaan. Karena tak ada satupun dari mereka yang terhibur, membuat Yongkwang frustasi. Ia meninggalkan tempat tersebut sembari membawa kegagalan. Inwoo tak bisa mengabaikan Yongkwang yang saat itu sedang mabuk untuk melupakan kejadian yang baru ia lakukan. 진짜. Jae-in yang sedang menunggu di rumah terkejut saat Inwoo mengantarkan Yongkwang dalam keadaan berantakan. Karena terpengaruh minuman, sempat Yongkwang mengutarakan perasaannya pada Jae-in dan membayangkan jika keduanya dipertemukan dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Ia tak mengungkiri jika menyukai Jae-in sebagai seorang pria. 알데기 없는 것들 전부 다. Berpindah pada Gunja yang memberanikan diri untuk menemui Enju. Ia sangat bahagia karena ternyata Enju masih mengingat Gunja sebagai istri Tuan Kim. 예, 맞아요. Ucapan Enju saat itu membuat Gunja sangat terkejut karena menyebut nama Jae-in sebagai putrinya yang kini menghilang setelah peristiwa kecelakaan yang pernah ia alami. 틀림없이 어딘가에 살아있다고. Gunja pulang dengan perasaan berkecamuk di dalam hati. Ia tak menyangka suaminya tega menerima uang kompensasi karena telah menyembunyikan keberadaan Jae-in dari ibu kandungnya. Ia tak tahu lagi bagaimana harus memberitahu Jae-in yang sebenarnya karena pria yang seharusnya menjaga Jae-in justru membuangnya. 그건 그의 인생 쫑된 값을 흐르다가. Keesokan harinya saat keadaannya mulai membaik, Yongkwang berusaha melupakan kejadian semalam. Ia tak ingin Jae-in salah paham dengan ucapannya yang melantur dan nyaris menciumnya. 어젯밤 일은 내가 좀 미안하게 됐다. Sebenarnya Kyungju curiga dengan gerak-gerik adiknya yang terlihat menyukai Jae-in. Ia meminta Yongkwang untuk membuang perasaan tersebut. 결국 너만 다치게 될 거야. Perhatian yang diberikan Jae-in membuat Gunja merasa bersalah. Ia sadar sebenarnya tak bisa memarahi Jae-in yang memang bukan anak hasil selingkuh. 네가 이 시간에 어쩐 일이냐? Beberapa hari berlalu, tenggat waktu yang diberikan Yongdo semakin dekat saja. Jae-in dibuat pusing karena ia belum menemukan produk pengganti. Sementara Yongkwang juga belum bisa meluluhkan hati Jae-myung untuk membeli produknya. Ia tak akan gentar meskipun Jae-myung menginjak harga dirinya. Ditambah lagi adanya dukungan dari Hongjo yang tak akan membiarkan Yongkwang gagal. Di lain sisi, Jae-in juga sedang diuji apakah ia orang yang jujur. Sengaja Yongdo memberitahunya tentang sebuah acara peluncuran produk di mana di sana juga terdapat sepatu yang Jae-in cari. 허영도 팀장님도 거기 참석하실 것 같은데. Jae-in menyamar sebagai maskot perusahaan agar tidak dikenali. Acara peluncuran tersebut rupanya sangat penting karena dihadiri tamu dari luar negeri. Inwoo yang sedang ditunggu kedatangannya pun tak kunjung menampakkan diri, hingga membuat Jae-myung kesal karena ia akan memperkenalkan Inwoo sebagai penerus di depan para tamu. Di luar dugaan, Inwoo yang berada di toilet mengalami serangan panik karena berada di tempat yang membuatnya merasa stres. Sialnya, ia juga kehilangan obat. 어떡하지?
Ibu Inwu pasrah melihat kondisi putranya yang mengalami kejang dan tidak mungkin memberitahu sang suami. Ia memerintahkan untuk segera menemukan obat agar tak menimbulkan kecurigaan. 인후부터 사람들 눈에 안정대로 옮겨. 네. Sebenarnya obat tersebut sudah didapatkan oleh Incol, namun ia sengaja membuangnya. Di tengah-tengah berlangsungnya acara, Yongkwang justru membuat keributan di depan Jae-myung. Secara spontan, Jae-myung tertawa saat Yongkwang menyepelekannya sebagai seorang pimpinan. Tawa itulah yang selama ini Yongkwang tunggu, sehingga secara otomatis Jae-myung harus membeli produk milik Yongkwang. Yongkwang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. 이젠 더 이상 상관없습니다. 상관이 없는데. Saat itu kondisi Inwu masih menyedihkan. Jae-in berusaha membantu dan menelpon psikiater yang selama ini menangani Inwu. Ia menanyakan pertolongan pertama yang harus dilakukan. Setelah mengikuti semua instruksi dari psikiater, Jae-in berhasil membuat Inwu lebih baik karena ia mengajak Inwu untuk mengingat momen yang bisa membuatnya nyaman. 나래 어렸을 때 Keberhasilan Yongkwang membuat Jae-in sangat bahagia hingga tak sadar keduanya berpelukan. Tak ingin berbuat curang apalagi mencuri, Jae-in akhirnya menjual produknya dalam bentuk waiting list. Jae-in juga menjadi kandidat yang paling tekun yang telah mempelajari produk secara mendetail ketimbang kandidat yang lain. Jae-in akhirnya dinyatakan lolos. 윤재인의 물건 없는 물건을. Inwu tak mau ketinggalan. Ia memaksa anak buah Yongdo untuk membeli produknya menggunakan sedikit gertakan. Selain 3 pelamar tersebut, Geumbok juga berhasil lolos ke tahap selanjutnya. 어금보. Inwu ingin memperbaiki hubungannya dengan Jae-in yang sempat merenggang. Ia meminta maaf dan memohon agar Jae-in bersedia merawatnya lagi. Sementara Yongkwang masih berada di perusahaan setelah ia berhasil mendapatkan kode untuk membuka brankas. Benda yang tersimpan di dalamnya seketika mengingatkan Yongkwang pada sang ayah yang telah tiada. Ucapan Yongdo awalnya tak bisa dipahami oleh Yongkwang karena ia mengaku mendapatkan benda tersebut sebelum Tuan Kim mengalami kecelakaan. Namun sebuah kode yang ditulisnya belum bisa ia ketahui sehingga ia meminta Yongkwang untuk mencari tahunya sendiri. 뺑소니 사고가 있던 날 밤. Karena membutuhkan uang untuk membantu Gunja, Jae-in akhirnya setuju untuk merawat Inwu. Inwu juga mengingatkan Incol agar menjaga identitas Jae-in di depan ayahnya serta memanggilnya dengan nama yang berbeda. Inwu bertekad melindungi Jae-in apapun yang terjadi. 아버지하고 나 사이는 걷잡을 수 없이 멀어지게 될 거고. Keesokan harinya saat hari libur, Inwu mendapat kabar jika gadis yang ia cintai tengah sakit. Segera ia meluncur ke rumah Yongkwang dengan membawakan makanan. Sikap Yongkwang yang terlalu berlebihan menjaga adik tirinya membuat Inwu curiga apakah benar Yongkwang tidak memiliki perasaan yang lain. Saat berada di kamar Jae-in, Yongkwang terkejut karena gadis itu ternyata memiliki bola bisbol miliknya saat keduanya masih kecil. Ia pun semakin curiga apakah Jae-in yang ada di hadapannya adalah putri dari majikan ayahnya yang pernah ia kenal saat pesta ulang tahun. Yongkwang penasaran mengenai siapakah pimpinan yang 17 tahun lalu ayahnya supiri. Berbekal informasi dari Kyungju, Yongkwang mendatangi rumah Abu Tuan Ilgyu. Dugaannya pun benar adanya jika Jae-in bukanlah saudara tirinya, melainkan putri Tuan Ilgyu setelah ia melihat foto masa kecil Jae-in ada di sana. 나한테 이걸 비슷한 거야, 아버지. Beberapa hari sempat stabil, namun kini Encu mengalami sesak nafas karena menderita penumpukan cairan di paru-parunya. Jae-myung pun semakin pesimis dan menganggap rehabilitasi yang diupayakan Nyonya Oh akan sia-sia. 아직 하도록 도와주는 게. Masa pelatihan karyawan baru pun akhirnya tiba juga. Namun satu-satunya kandidat yang tidak hadir adalah Yongkwang. Yongdo berniat mendiskualifikasi Yongkwang jika ia tak hadir hingga siang hari. 시간까지 출근하지 않았으니까. Ia mendatangi kedai Gunja dan memperkenalkan diri sebagai teman lama Tuan Kim. Saat menanyakan mengenai identitas Jae-in yang sebenarnya, Gunja terlihat marah karena Yongdo lancang membahas masalah pribadi keluarga. 형수님께서 그렇게 단도직입적으로 물어보시니까. Sepertinya Yongdo juga ingin membantu Yongkwang untuk mengungkap kebenaran. Di lain sisi, Jae-in berusaha menghubungi Yongkwang yang saat itu masih sangat syok setelah mengetahui jika ayahnya melakukan kesalahan di masa lalu yang berkaitan dengan keluarga Jae-in. 미안해, 윤재인. Terpaksa Yongkwang mengangkat panggilan dari Jae-in dan meminta maaf karena belum bisa datang untuk saat ini. 3 kandidat mendapat perintah untuk mencari beberapa produk yang akan ditawarkan pada klien dari Tiongkok. Sayangnya, Jae-in mengenali asisten dari klien tersebut sebagai pria mesum yang tempo hari mengganggu Gunja. Setelah mengajukan permohonan maaf, klien justru terkesan dengan kemampuan Jae-in. Ia pun mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan kerjasama dan melupakan kejadian yang terjadi. 제가 저거 줄까 원래? 이걸로 충분합니다. Jae-myung mengajak Jae-in berbicara 4 mata. Ia pun kagum karena akan memiliki pegawai yang mampu dalam bernegosiasi. Pada akhirnya, Jae-myung mengetahui jika gadis tersebut bernama Jae-in, yang mana adalah putri Tuan Ilgyu yang sangat ingin ia singkirkan. Amarah Jae-myung tak terbendung lagi, apalagi saat mengetahui In-woo juga terlibat melindunginya. 너 지금 그렇게 말하는 거냐? Sekalipun Jae-myung ingin menghapus semua dokumen tentang Jae-in di perusahaan, Yongdo yang bertanggung jawab dalam perekrutan tidak akan mengizinkannya. Di waktu yang bersamaan, Yongkwang juga kembali ke perusahaan. Ia bertekad mengembalikan Jae-in ke posisi yang seharusnya, sekalipun ia harus melawan Jae-myung. 왜 이걸 남기고 가셨는지도 알 것 같습니다. Tak ingin salah mengambil keputusan, malam itu Jae-myung menemui Jae-in yang sedang berkumpul bersama keluarga Gunja. Ia bersandiwara dan terlihat menyayangi Jae-in, sembari berkata jika selama ini sudah berusaha mencarinya. 이렇게 가까운 데 또
Ucapan Jae-myung seketika membuat Jae-in sangat terkejut karena ia menyebut nama Tuan Il-gyu sebagai ayah kandung Jae-in yang asli. Dengan teganya, Jae-myung bahkan memfitnah keluarga Kim yang telah menculik Jae-in untuk mendapatkan uang. Jae-myung mengancam akan memberikan ganjaran pada keluarga Gunja. 너희들이 무사할 줄 알았어? Ia juga menjelaskan penyebab Il-gyu mengalami kecelakaan, disusul dengan peristiwa yang menimpa ibu Jae-in puluhan tahun silam. Jae-myung berbohong jika ibu Jae-in belum lama sudah meninggal setelah ia mengalami koma. Tanpa membuang waktu, Jae-myung mengajak Jae-in untuk tinggal di rumahnya. 아버지 소식을 듣고 달려오다가 차가 그만. Peristiwa itu pun membuat keluarga Gunja sangat terpukul karena kejahatan Tuan Kim di masa lalu akhirnya terbongkar. Ia meminta maaf karena sejauh ini hanya itulah yang Gunja ketahui. 어쩌다가 그런 짓 했냐고. Keesokan harinya, Jae-in meninggalkan rumah Gunja. Ia pun disambut hangat oleh In-woo yang memang sudah menunggunya. Khawatir dengan keadaan Gunja, Jae-in memohon agar Jae-myung mengampuni mereka karena Tuan Kim yang seharusnya bertanggung jawab sudah meninggal. Jae-myung setuju asalkan Jae-in tak lagi berkomunikasi dengan keluarga Gunja, termasuk Yongkwang. Melihat Yongkwang bersikeras bertahan di perusahaan, Jae-myung akhirnya melunak karena sebelumnya ia juga sudah terlanjur berjanji akan menyetujui semua keputusan Yongdo. Namun kedepannya ia tak bisa menjamin bagaimanakah nasib Yongkwang selanjutnya. 나타나지 말라고. Yongkwang sedikit kecewa karena saat itu ia merasa diabaikan oleh Jae-in, seolah hubungan keduanya kini tak ada artinya lagi. Sepulang mengikuti pelatihan, In-woo mulai gencar melakukan pendekatan hingga ia mengajak Jae-in ke tempat romantis untuk melihat keindahan kota Seoul di malam hari. Setelah tinggal di rumahnya, ibu In-woo rupanya ingin mengubah style berbusana Jae-in yang terlihat sangat norak. Jae-in menolak perintah wanita itu karena secara kasar telah membuang pakaiannya yang lama. 전 이렇게 많은 옷도 필요 없고요. Merasa rumah Jae-myung tak sesuai dengannya, malam itu Jae-in memutuskan untuk kabur. Jae-myung memerintahkan pengawal untuk segera mencari Jae-in. 네가 신경을 건드렸으니까. Di lain sisi, kepergian Jae-in membuat Yongkwang merasa kesepian. Ia mengenang kebersamaannya dengan Jae-in di kedai milik ibunya. Yongkwang panik karena saat itu In-woo menelpon dan menanyakan keberadaan Jae-in. Tak pernah Yongkwang sangka Jae-in ternyata sudah ada di depan kedai dan memang berniat menemuinya. Setelah mengakui jika keduanya sama-sama menyimpan perasaan cinta, Jae-in ingin lari dari kenyataan karena dengan identitasnya yang baru semakin membuatnya dilema. Ia menyukai Yongkwang namun juga masih ragu apakah benar ayah Yongkwang yang telah membuangnya. 우리 좀 더 편하게 볼 수 있는 거죠. Saat Yongkwang ingin mengajak Jae-in pergi untuk menenangkan diri, tiba-tiba Inchol dan rombongan pengawal datang untuk menjemput Jae-in. Inchol berkata jika Jae-myung sangat mengkhawatirkannya. 하는 짓이에요. 사람을 왜 때려요? Yongkwang nekat melawan pengawal meski ia sadar tak mungkin bisa menandinginya. Hingga pada akhirnya Yongkwang pasrah mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Tak tega melihat penderitaan Yongkwang, Jae-in akhirnya memilih untuk meninggalkan mereka dan menuruti saran dari In-woo. Ucapan Gunja saat itu membuat Jae-in terperangah karena menyebut jika ibu kandung Jae-in masih hidup. Jae-in lalu menanyakannya pada In-woo, namun lagi-lagi ia juga tidak mendapatkan kejelasan. 걱정돼서 죽는 줄 알았잖아. Rencana Jae-myung untuk memanfaatkan Jae-in akhirnya diketahui oleh In-woo. In-woo malu memiliki ayah yang pengecut yang hanya bisa mengambil hak milik orang lain. Saat itu ia berkata lebih baik mati jika ayahnya sampai menyakiti Jae-in. Malam itu Jae-myung semakin was-was setelah mendengar informasi dari Inchol jika Gunja mengetahui keberadaan Anju. Keesokan harinya, ia menemui Gunja yang saat itu mengaku telah bertemu dengan Anju beberapa hari yang lalu. Bahkan saat itu, Anju sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Ia mengancam Gunja agar tak lagi mencampuri urusan Jae-in dan Anju jika keluarganya ingin hidup tenang. Kondisi Anju yang memang sudah stabil pun akhirnya diketahui oleh Jae-myung. Tak kuasa terus membohongi Jae-in, In-woo menanyakan kepada dokter di manakah keberadaan Anju saat ini. Namun ternyata Jae-myung sudah mengantisipasi hal tersebut hingga ia sudah memindahkan Anju ke ruangan yang lain. 여기 있던 환자분 어디 가셨나요? Di waktu yang bersamaan, Gunja juga berniat menemui Anju. Ia tak sengaja bertemu dengan Jae-in yang sedang bersedih karena gagal bertemu dengan ibunya. Untuk menebus semua dosa suaminya, Gunja rela menanggung resiko apapun, asalkan Jae-in mengetahui fakta jika ibunya masih hidup. Terlihat Anju terbaring di ranjang dalam keadaan terikat di sebuah ruangan gelap. Mengira Inchol akan menyakitinya, namun ternyata Inchol justru mengaku jika ia ada di pihak yang sama dan berniat membantu. Dari Inchol, Anju juga mengetahui mengenai kabar Jae-in. 신병실로 옮겨드렸습니다. Suatu ketika, Tuan Jae-myung meminta persetujuan Jae-in untuk memperluas jaringan, tapi rupanya surat itu berisi penyerahan sebagian saham milik Jae-in. In-woo menghentikan tindakan ayahnya itu. Untuk pertama kalinya, In-woo bahkan berani menentang Jae-myung dan berkata jika kali ini ayahnya tak bisa lagi memukulnya. 그만두시라고요! Ibu In-woo berniat mengusir Jae-in karena menganggap gadis itu telah mencuci otak In-woo hingga berani pada ayahnya sendiri. Ujian berat kembali menimpa Gunja karena pemilik kedai memintanya mengosongkan tempat usaha karena seseorang telah membelinya dengan harga 5 kali lipat. Ia tak menyangka jika pembeli yang dimaksud adalah Jae-in. 시가보다 5장이라도 얹어준다는 데가 생겨서 말이야. Yongkwang pun tak percaya jika Jae-in bisa melakukan hal setega itu. Terlebih saat ini Jae-in tidak memiliki uang. Ia yakin jika ada campur tangan Jae-myung untuk membuat keluarganya menyerah. 제니가 그런 짓 할 리가 없어.
Jinju menemui Jae-in di kantor. Ia memohon agar Jae-in memberikan kelonggaran waktu karena kedai tersebut satu-satunya sumber penghasilan keluarga. 할머니 너 때문에 마마가 몸도 죽기까지 했고. Saat makan malam bersama keluarga Jae-myung, akhirnya Jae-in bersedia menandatangani berkas saham untuk ditukar dengan sertifikat kedai. Tak ingin membuat Gunja resah, malam itu secara diam-diam Jae-in datang ke kedai. Ia menyerahkan kepemilikan tempat usaha tersebut pada Gunja. 난 엄마 모시고 맛있는 국수 먹으러 가겠습니다. Teror terhadap Yongkwang dimulai saat ia sedang berada di gudang untuk mencari suku cadang sebuah produk. Ada seseorang yang sengaja mencelakainya hingga membuat kaki Yongkwang terkilir karena tertimpa rak besi. Namun saat itu Yongkwang tak begitu menghiraukannya. Beberapa hari kemudian Jae-myung mulai menindaklanjuti proses penyerahan saham Jae-in. Ia berniat mengadakan rapat direksi untuk proses akuisisi. 오랜만에 인사 여쭙습니다. Di lain tempat, Inchol memberitahu Enju jika posisinya di perusahaan terancam dihapus. Satu-satunya jalan, Enju harus menampakkan diri dan datang ke perusahaan dalam rapat direksi. Ia harus menghentikan tindakan Jae-myung secepat mungkin. 이사회에서 증자 계획안을 통과시킬 모양입니다. Tak lelah mencari tahu tentang keberadaan ibunya, hari itu Jae-in kembali datang ke rumah sakit. Seorang perawat yang iba melihat perjuangan Jae-in akhirnya memberinya informasi jika pasien yang sedang dicarinya ada di sebuah ruangan. 맞죠? Betapa terkejutnya Jae-in melihat Inchol ada di ruangan tempat ibunya dirawat. Setelah memeriksa kamar, Jae-in putus asa karena lagi-lagi ia belum bisa bertemu dengan ibunya yang sangat ia rindukan. Inchol menyebut jika ibu Jae-in sedang menemui Jae-myung pada rapat direksi. Ia juga melarang Jae-in untuk menyusulnya karena cukup berbahaya. 서재명 회장한테로 가고 있는 중이다. Beberapa saat kemudian, Kyung-ju memberitahu Inchol jika Jae-myung ternyata mempercepat jadwal rapat. Mau tak mau, ia harus membawa Jae-in menuju perusahaan. Enju menguatkan diri melawan rasa sakit di bagian dada karena ia tak membawa tabung oksigen. Enju datang tepat pada waktunya hingga ia bisa membatalkan akuisisi Jae-myung. Sebagian besar direksi sempat tidak mengenali Enju sebagai istri mendiang pimpinan yang tak lain adalah Tuan Il-gyu. Perdebatan pun tak dapat terhindarkan saat Jae-myung menyuruh Enju kembali ke rumah sakit. Setelah mengetahui betapa busuknya Jae-myung, Enju nekat melukai pria itu menggunakan sebuah cutter yang ada di meja kerja. Jae-myung tersungkur tepat di saat Jae-in tiba di kantor. Melihat seorang wanita tak berdaya ada di ruangan tersebut membuat Jae-in tak kuasa menahan kepedihan, apalagi saat Enju mengenalinya sebagai putri kandungnya. Kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena Enju tiba-tiba pingsan akibat mengalami gagal jantung. 한잔 줄까지는. Nyonya Oh menyesal mengapa terjadi hal buruk menimpa Enju di saat ia keluar kota. Kepada Jae-in ia menjelaskan penyebab kecelakaan yang dialami Tuan Il-gyu yang kemungkinan disengaja oleh Jae-myung. 서재명의 불법 비자금을 수사 중이었고. Kebencian Jae-in terhadap In-woo juga muncul saat menyadari jika In-woo ikut menutupi keberadaan Enju. 미안한 척 걱정하는 척 괜찮냐고 물어보는 거. Jae-myung sendiri mendapatkan perawatan di rumah sakit karena lukanya yang cukup dalam. Setelah diperiksa secara menyeluruh, Inchol baru mengetahui jika pamannya menjalani terapi kanker dan tak ada satupun keluarga yang mengetahuinya. 미안하지만 회장님 상태에 관해서는. Melihat ibunya yang belum ada perkembangan membuat Jae-in bersedih, apalagi saat dokter berkata jika Jae-in harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Ia menemui Jae-myung dan bersumpah akan membalas dendam atas semua perbuatannya, di saat Jae-myung justru menikmati kebahagiaan selama 17 tahun. 이렇게 호화롭고 편하게 후회의식하고. Tamparan keras pun tak segan Jae-in lakukan terhadap Jae-myung yang saat itu menolak disalahkan. Pria itu juga menyinggung ketidakmampuan Il-gyu melindungi perusahaan. Ia justru merasa berjasa karena sudah menanggung biaya perawatan Enju selama ini. 것도 네 엄마가 저리 된 것. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Nyonya Oh, Jae-in menggandeng 3 pengacara sekaligus untuk memeriksa aset yang masih menjadi milik ayahnya. Ia kembali menemui Jae-myung untuk menagih biaya uang sewa karena properti yang saat ini ditempati Jae-myung masih menggunakan nama Tuan Il-gyu. 우리 엄마 이름으로 돼 있는 걸 알게 됐지 뭐예요? Jae-in mulai berbaur dalam pesta perusahaan dan mulai memperkenalkan diri sebagai putri dari pemilik pertama perusahaan. Malam itu In-woo mengungkapkan perasaannya terhadap Jae-in. Meskipun Jae-in berencana menentang ayahnya, namun In-woo berjanji akan selalu berada di pihak Jae-in. 되지 않을까 싶은데. Tanpa Jae-in ketahui, Yongkwang juga datang ke pesta tersebut karena ia ingin mengembalikan sertifikat kedai yang pernah Jae-in berikan. 이제 팀장한테 말했던. Meskipun merasa tersakiti, Yongkwang memutuskan untuk bertahan di perusahaan Yeodai. Suatu hari masalah menimpa Yongkwang karena ia dituduh mencelakai In-woo pada peristiwa ledakan asap di dalam gudang. Karena rekaman CCTV yang kurang memadai, Yongkwang pun tak bisa membela diri. In-woo harus mendapatkan perawatan intensif karena mengalami gagal otak dan keretakan tulang rahang. Ternyata pria yang menyerang In-woo adalah pelaku yang sama yang juga pernah menculik Jae-in. Di lain sisi, Jae-in bertemu dengan petugas keamanan yang cukup senior di perusahaannya. Pria itu mengaku semasa hidupnya Tuan Il-gyu adalah pimpinan yang bijaksana dan peduli pada karyawan. Karena bagi Tuan Il-gyu, karyawan adalah bagian terpenting dari perusahaan. Hingga pada akhirnya, Jae-in berniat menyerahkan sebagian saham Yeodai untuk dibagikan secara adil pada karyawannya. 주식 지분 50% 전부를. Keputusan Jae-in tentu saja ditentang oleh Jae-myung. Ia bahkan berniat membubarkan tim yang dibawahi oleh Yongdo dan mengeluarkan Yongdo dari perusahaan. Beberapa hari kemudian, karyawan mengantri untuk menandatangani berkas penyerahan saham yang digagas oleh Jae-in.
Namun sayangnya Yongkwang justru ditangkap polisi atas tuduhan penyerangan terhadap Inwoo. Rupanya Inwoo sengaja meminta bantuan Nyonya Oh untuk mengamankan Yongkwang di penjara karena ia yakin ayahnya sedang mengincar Yongkwang dan berniat menghabisinya. 실은 그때 그 일로 드릴 말씀이 있어서 왔습니다. Di dalam penjara, Yongkwang dibuat cemas saat mengetahui neneknya menghilang karena mengidap demensia. Ia meminta Jae-in untuk membantu mencari sang nenek. 나도 안지 얼마 안 됐는데 제인아. Ternyata nenek Yongkwang masih menganggap Jae-in sebagai cucunya hingga berniat menjemputnya ke kantor karena beberapa hari ini tak pulang ke rumah. Semenjak kejadian itu pun Gunja dan Jinju mulai menerima kembali keberadaan Jae-in di tengah-tengah keluarga. Berpindah pada perusahaan dengan 51% saham yang karyawan miliki, ditambah dukungan dari para eksekutif, Jae-in berniat melengsarkan Jae-myung dengan tuduhan penggelapan dana perusahaan. 으로 가져간 42%의 주주지간 서명. Sebelumnya, Incheol rupanya sudah menyerahkan beberapa data yang bisa menyeret Jae-myung ke kejaksaan. 안녕하셨습니까, 회장님? Saat menjalani interogasi, kondisi Jae-myung tiba-tiba memburuk karena sejak 4 bulan yang lalu, penyakit kankernya sudah menyebar ke organ yang lain. Polisi pun terpaksa menunda proses interogasi karena Jae-myung harus menjalani terapi. Untuk mengungkap siapakah pelaku yang menyerang Inwoo, Yongkwang bahkan membantu polisi untuk memancing pelaku keluar dari persembunyian. 여기 사례 다쳤습니다. 구급차량을 보내주십시오. Tercapai sudah tujuan Incheol untuk mendapatkan dukungan dari direksi karena mereka menganggap Kyodae tak bisa berjaya tanpa peran serta Incheol sebagai asisten Jae-myung. Mereka justru menganggap Incheol sebagai orang yang jujur dan berdedikasi karena Incheol berani mengungkap tindak kriminal pimpinan yang sangat merugikan perusahaan. Di malam itu Incheol menemui pamannya yang sedang sekarat. Terungkap alasan mengapa Incheol ingin membalas dendam pada Jae-myung karena sejak kecil Jae-myung tak pernah menganggapnya sebagai keluarga dan hanya memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. 대표 이사 자리 때문에 술 한잔 하느라고 좀. Menjelang ajalnya, Jae-myung sempat memendam penyesalan tentang kejadian kecelakaannya bersama Il-gyu. Jika saat itu ia menyelamatkan Il-gyu, pasti kehidupannya akan sangat berbeda. 너무 무서워서 그래. Seusai masa bergabung ayahnya, Inwoo memutuskan untuk mempelajari urusan perusahaan mulai dari nol. Ia bertekad untuk melawan kekuasaan Incheol karena telah mengkhianati ayahnya. 또 있는 일부터 하나씩 해나가 볼까요? Beberapa bulan kemudian, Incheol dilantik sebagai pimpinan Kyodae yang baru karena tak ada satupun dari direksi yang mengetahui seluk-beluk perusahaan sebaik dirinya. Mengira akan dijadikan pendamping hidup, namun ternyata Incheol mencapakan Kyungju begitu saja. Kyungju mengungkap bukti kejahatan Incheol jika pria itu juga pernah melakukan penggelapan dana. Incheol akhirnya tak luput dari penyelidikan Nyonya Oh. 무슨 일입니까? 서인철 씨, Sementara Yongkwang memutuskan untuk keluar dari perusahaan karena ia akan kembali ke arena bisbol. Dengan bantuan Yongdo dan pelatih, perlahan kekuatan tulang iganya telah pulih seperti sedia kala. Yongkwang juga dipercaya untuk tampil dalam pertandingan yang cukup bergengsi. Jae-in mendukung impian Yongkwang, sementara ia juga akan melanjutkan ujian sebagai perawat. Ia tak menginginkan apapun dari perusahaan dan hanya hidup sederhana asalkan bahagia. 그러는 간호부장님은 왜 어쩌다가 이 병원에... Bagaikan menemukan keajaiban, Eunju kini bisa berjalan kembali. Ia juga mendapatkan kasih sayang dari Inwoo yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. 제인아. Cinta sejati akhirnya Jae-in dapatkan.